Matahari sore itu menyinari perumahan sederhana di pinggiran kota. Tifa baru saja pulang dari sekolah, mengenakan gamis sederhana berwarna biru muda dan jilbab yang sudah mulai lusuh karena sering dipakai. Tas kain berisi lembaran-lembaran kertas ulangan muridnya digantung di bahu. Ia tersenyum kecil ketika melihat anak-anak tetangga masih asyik bermain di halaman rumah masing-masing. Keringat menetes di keningnya, bukan hanya karena cuaca yang terik, tapi juga karena perjalanan pulang yang harus ia tempuh dengan angkot dari sekolah ke rumah. Meski lelah, ada kebahagiaan tersendiri setiap kali ia sampai di rumah. Bagaimanapun, rumah itu adalah tempat ia bersama Irfan, suaminya yang kini menjadi anggota DPR dengan penghasilan yang fantastis. Tifa membuka pintu rumah. Aroma parfum mewah langsung menyeruak dari ruang tamu. Ia melihat Irfan duduk di sofa, kemeja putihnya masih rapi, jas hitam tergantung di kursi. Di meja ada laptop terbuka, dengan layar penuh tabel dan angka yang tak dipahami Tifa. "Assalamualaikum," sapa Tifa pelan, meletakkan tas di kursi. Irfan menoleh singkat. "Waalaikumsalam," jawabnya datar, lalu kembali fokus pada layar laptop. Tifa menghela napas, lalu menuju dapur. Sejak Irfan dilantik sebagai anggota DPR, sikapnya berubah. Dulu ia selalu menyambut Tifa pulang, menanyakan kabar murid-muridnya, bahkan sesekali ikut membantu menyiapkan makan malam. Kini, perhatian itu jarang sekali muncul. Sambil memotong bawang untuk menyiapkan makan malam, Tifa teringat masa-masa awal pernikahan mereka. Dulu, Irfan hanyalah seorang aktivis muda yang gigih memperjuangkan suara rakyat. Ia sederhana, penuh semangat, dan tidak malu hidup apa adanya. Saat itu, ia mencintai Tifa apa adanya. Meski Tifa hanya seorang guru honorer dengan gaji tak lebih dari 1 juta rupiah per bulan. Namun kini, seiring statusnya sebagai anggota DPR, Irfan seolah berubah menjadi orang lain. Hidupnya penuh jadwal rapat, undangan jamuan makan malam, dan percakapan tentang angka-angka besar. Tifa masih tetap dengan gajinya yang pas-pasan, buku catatan murid, serta pakaian sederhana. Malam itu, saat makan malam tersaji, Tifa mencoba mencairkan suasana. "Mas, hari ini anak-anak di sekolah mengadakan lomba baca puisi. Ada satu murid yang bagus sekali bacaannya, bikin aku hampir nangis." Irfan hanya menatap piringnya, menyendok nasi tanpa ekspresi. Tifa tersenyum pahit. "Mas nggak mau dengar cerita lengkapnya?" Irfan menaruh sendoknya agak keras di piring. "Tifa, aku capek. Jangan cerita yang nggak penting. Aku habis rapat panjang, kepala penuh. Kamu kalau cerita itu, yang ada manfaatnya. Jangan cuma soal anak-anak SD." Kata-kata itu menusuk hati Tifa. Baginya, murid-murid adalah dunia. Ia mencintai profesinya meski hanya honorer. Ia tahu, gajinya jauh dari cukup untuk menopang hidup mewah. Tapi baginya mengajar adalah panggilan jiwa. Mendengar suaminya menganggap cerita tentang anak didiknya tidak penting, membuatnya merasa rendah sekali. Ia menunduk, berusaha menahan air mata. "Maaf, Mas. Aku cuma ingin berbagi." Irfan menghela napas panjang, lalu menyalakan rokok. "Aku nggak ngerti kenapa kamu betah dengan kerjaan itu. Gajinya nggak seberapa, bikin kamu pulang capek tiap hari. Kalau kamu mau, aku bisa carikan kerjaan lain. Jadi staf di kantorku, misalnya, biar kelihatan selevel." Tifa menatap Irfan, hatinya semakin perih. "Mas, aku bahagia jadi guru. Mungkin gajinya kecil, tapi itu amanah. Aku nggak bisa ninggalin anak-anak begitu saja." Irfan tertawa sinis. "Amanah? Amanah nggak bisa bikin kita kaya. Tifa, kamu harus realistis. Aku ini anggota DPR. Gajiku 3 juta sehari. Masa istriku masih guru honorer yang gajinya bahkan gak cukup buat bayar listrik?"
Kata-kata itu seperti palu menghantam dada Tifa. Ia tahu sejak awal ada jurang besar antara mereka, tapi ia tak menyangka Irfan akan merendahkannya sejauh itu. Malam itu, Tifa tidak bisa tidur. Ia menatap langit-langit kamar dengan mata sembab. Di sampingnya, Irfan sudah tertidur lelap. Tifa bertanya-tanya dalam hati, kapan suaminya berubah begitu jauh? Ia merasa rumah tangganya perlahan retak, meski dari luar tampak utuh. Keesokan paginya, Tifa bangun lebih dulu. Ia menyiapkan sarapan, lalu menyiapkan tasnya. Irfan sudah bersiap dengan jasnya yang mahal. Aku ada rapat pagi. Jangan lupa malam nanti aku nggak pulang. Ada acara sama kolega, katanya singkat. Tifa hanya mengangguk. Hati-hati di jalan, Mas. Tanpa menoleh, Irfan keluar. Tifa menatap punggungnya yang menjauh dengan hati yang berat. Ia merasa semakin jauh dari suaminya, seolah ada tembok tebal yang memisahkan mereka. Ia tahu, ini baru awal dari badai besar yang akan datang. Rumah tangga yang dulu dibangun dengan cinta kini mulai retak, dan ia tak tahu apakah mampu bertahan. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa bagi Tifa, meski hatinya tidak tenang. Setiap pagi ia berangkat ke sekolah dengan pakaian sederhana, membawa semangat meski tubuhnya sering lelah. Murid-muridnya adalah satu-satunya alasan ia tetap kuat. Senyum mereka, tawa mereka, dan rasa ingin tahu yang polos membuatnya merasa bahwa hidupnya masih berarti. Namun, ketika pulang ke rumah, kenyataan berbeda menunggunya. Irfan semakin tenggelam dalam dunia glamornya. Telepon genggamnya tak pernah berhenti berdering. Jadwal rapat dan undangan makan malam terus berdatangan. Bahkan di akhir pekan, waktu yang dulu mereka habiskan bersama kini habis untuk acara-acara resmi. Suatu sore, ketika Tifa baru selesai mengoreksi buku tugas murid di ruang tamu, Irfan masuk dengan wajah letih. Tapi bukan letih karena bekerja keras mencari nafkah, melainkan letih karena menghadiri pesta mewah. Jas mahal masih melekat di tubuhnya, sepatu mengkilap, dan parfum beraroma tajam mengisi ruangan. Capek banget, ucapnya sambil melempar jas ke sofa. Tifa menatapnya sekilas, lalu mencoba tersenyum. Mau aku bikinkan teh hangat, Mas? Irfan hanya mengangguk. Tifa bergegas ke dapur, membuatkan teh manis hangat dengan gula secukupnya, seperti yang disukai Irfan. Saat kembali ke ruang tamu, ia mendapati suaminya sedang sibuk membuka pesan di ponselnya. Senyum kecil muncul di wajah Irfan setiap kali membaca sesuatu. Ini tehnya, Mas, ujar Tifa pelan, meletakkan cangkir di meja. Irfan menaruh ponselnya sejenak. Makasih. Ia menyeruput teh itu cepat, lalu kembali sibuk dengan layar. Tifa duduk di kursi sebelah, mencoba memberanikan diri untuk bicara. Mas, aku lihat akhir-akhir ini Mas sering banget keluar. Bahkan hari libur pun jarang di rumah. Suaranya merendah. Aku merasa sendirian. Irfan mendengus kecil. Tifa, kamu harus ngerti. Aku ini anggota DPR. Hidupku beda sama kamu. Aku harus ketemu orang penting, ikut acara, jaga relasi. Itu bagian dari pekerjaanku. Tapi Mas, aku istri Mas. Suara Tifa hampir bergetar. Apa aku sudah nggak penting lagi? Irfan menatapnya tajam. Jangan bikin drama. Kamu terlalu sensitif. Kamu guru honorer. Duniamu ya di sekolah itu. Jangan coba-coba bandingin hidupmu sama aku. Dunia kita beda, Tifa. Sangat beda. Kata-kata itu menghantam dada Tifa. Dunia yang berbeda. Ia menunduk, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang. Beberapa hari kemudian, Tifa ikut menghadiri sebuah acara resmi bersama Irfan. Itu pertama kalinya dalam beberapa bulan ia kembali mendampingi suaminya di hadapan kolega-kolega politiknya. Ia memakai kebaya sederhana warna krem,
yang ia jahit sendiri dengan bantuan Bu Nisa. Sementara Irfan tampil gagah dengan setelan jas hitam elegan. Acara itu digelar di sebuah hotel mewah di pusat kota. Lampu kristal bergemerlapan, karpet merah terbentang, dan musik orkestra mengalun pelan. Begitu masuk, Tifa merasa asing. Ia tidak terbiasa berada di tengah orang-orang dengan gaun glamor, perhiasan berkilau, dan bahasa tubuh yang penuh percaya diri. Beberapa istri pejabat lain meliriknya dari ujung rambut hingga kaki. Bisikan-bisikan samar terdengar. "Itu istrinya Pak Irfan ya? Katanya cuma guru honorer." Ada yang tertawa kecil, ada pula yang mengerling sinis. Tifa mencoba menegakkan kepala, meski hatinya perih. Di sisi lain, Irfan tampak asyik bercengkrama dengan kolega prianya. Tawa mereka pecah ketika salah satu melontarkan candaan politik. Sesekali, Irfan menoleh ke arah Tifa, lalu kembali larut dalam obrolan. Saat acara makan malam dimulai, mereka duduk di meja bundar bersama beberapa anggota DPR lain. Salah satu di antaranya, seorang pria berperut buncit, menatap Tifa lalu bertanya dengan nada menyelidik. "Ibu Tifa kerja di mana sekarang? Ikut suami atau ada kegiatan sendiri?" Tifa tersenyum sopan. "Saya masih mengajar, Pak. Guru honorer di SD negeri dekat rumah." Pria itu terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. "Wah, sederhana sekali ya. Jarang-jarang ada istri anggota DPR yang mau repot jadi guru honorer." Tawa kecil itu disambut senyum simpul orang-orang di meja. Tapi di telinga Tifa, rasanya seperti hinaan yang menusuk. Ia melirik Irfan, berharap suaminya akan membelanya. Namun Irfan hanya tersenyum tipis, bahkan menambahkan, "Iya, begitulah istri saya. Dia masih betah jadi guru meski gajinya jauh dari cukup. Saya sudah sering menyuruhnya berhenti, tapi dia keras kepala." Ucapan itu membuat wajah Tifa terasa panas. Ia menunduk, menatap piringnya, berusaha menahan air mata yang ingin jatuh. Sepulang dari acara itu, Tifa tidak bisa menahan diri lagi. Di dalam mobil, ia berkata dengan suara lirih, "Mas, kenapa tadi Mas enggak membelaku? Kenapa justru menambahkan kata-kata yang bikin aku makin malu?" Irfan menoleh sekilas, lalu menghela napas. "Tifa, kamu harus sadar diri. Aku sudah di level yang berbeda sekarang. Kamu harus bisa menyesuaikan. Kalau kamu tetap jadi guru honorer, orang akan terus meremehkan kita. Dan aku nggak suka itu." "Mas, jadi menurut Mas, aku ini beban?" Suara Tifa bergetar. Irfan tidak menjawab. Hanya keheningan yang memenuhi mobil hingga sampai rumah. Malam itu, Tifa menangis diam-diam di kamar. Ia merasa ada jurang besar yang membelah dirinya dan Irfan. Jurang yang bukan lagi sekadar perbedaan profesi, melainkan perbedaan cara pandang hidup. Ia percaya cinta bisa menyatukan mereka. Tapi kini, ia mulai ragu. Hari-hari setelah acara di hotel itu terasa makin berat bagi Tifa. Senyum dan tatapan merendahkan dari istri-istri pejabat lain masih terbayang di kepalanya. Meski ia mencoba melupakan, kata-kata Irfan di meja makan malam itu justru terus menggema di telinganya. Dia masih betah jadi guru meski gajinya jauh dari cukup. Saya sudah sering menyuruhnya berhenti, tapi dia keras kepala. Setiap kali mengingatnya, dada Tifa terasa sesak. Ia merasa bukan hanya diremehkan orang lain, tetapi juga oleh suaminya sendiri, orang yang seharusnya melindungi dan menghargainya. Pagi itu, seperti biasa, Tifa berangkat ke sekolah dengan langkah yang pelan. Di tangan kirinya ada map berisi lembar ulangan murid. Di tangan kanan membawa tas kain sederhana. Di depan gerbang sekolah, beberapa murid berlari menyapanya. "Bu Tifa, Bu Tifa," teriak mereka riang. Tifa tersenyum, meski hatinya masih berat. "Iya, sayang. Ayo cepat masuk kelas. Jangan terlambat."
Senyum polos anak-anak itu sedikit meringankan beban hatinya. Namun, begitu ia mengajar, pikirannya kembali melayang. Ia teringat tatapan sinis Irfan ketika membicarakan profesinya. Saat jam istirahat, Bu Nisa menghampirinya di ruang guru. Wanita parubaya itu menatap Tifa dengan sorot mata penuh perhatian. "Kamu kelihatan murung. Fa, ada masalah sama Irfan?" Tifa tersenyum pahit. "Enggak, Bu. Cuma, kadang aku merasa enggak dianggap." Bu Nisa menghela napas panjang. "Aku paham. Hidup dengan laki-laki yang pekerjaannya besar memang enggak mudah. Tapi kamu harus kuat. Ingat, kamu mengajar bukan karena gaji, tapi karena niat ibadah." Tifa mengangguk pelan. Kata-kata itu menenangkan. Tapi tetap saja luka di hatinya belum sembuh. Malam harinya, saat Tifa sedang melipat baju di kamar, Irfan masuk. Ia baru pulang dari rapat, dasi masih melingkar di leher. Wajahnya terlihat letih namun tetap angkuh. "Kenapa bajuku belum disetrika?" tanyanya ketus. Tifa menoleh. "Maaf, Mas. Hari ini aku banyak tugas sekolah. Besok pagi aku setrika semua. Insya Allah." Irfan mendengus. "Guru honorer sibuknya kayak apa sih? Gajinya kecil. Kerjaannya juga nggak seberapa. Masa sampai nggak sempat urus rumah?" Kata-kata itu menusuk hati Tifa. Ia menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. "Mas, jangan gitu. Aku berusaha ngatur waktu. Aku juga capek. Tapi aku tetap jalani semua sebisaku." Alih-alih mengerti, Irfan justru tertawa sinis. "Capek? Kamu itu nggak tahu artinya capek. Aku ini rapat dari pagi sampai malam. Urus banyak hal besar. Hidup kita ini karena aku. Tifa, kalau cuma andalkan gaji guru honorer, kita bisa makan apa?" Air mata Tifa jatuh juga. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. "Mas, aku ikhlas jadi guru. Aku nggak pernah malu meski gajiku kecil. Kenapa Mas selalu merendahkan pekerjaanku?" Irfan mengangkat alis. "Karena itu kenyataannya. Kamu itu istriku. Seharusnya bisa nunjukin kalau kita selevel. Tapi kamu malah terjebak di dunia kecilmu. Kamu nggak sadar. Aku butuh istri yang bisa mendampingiku, bukan bikin aku malu di depan orang." "Jadi Mas malu punya istri seperti aku?" Suara Tifa bergetar, penuh luka. Irfan terdiam sejenak, lalu berkata dingin, "Iya, aku malu. Kamu tahu sendiri kan, di acara kemarin semua orang lihat kamu kayak orang kampung. Mereka bisik-bisik soal kamu. Aku nggak mau itu terjadi lagi." Tifa tercekat. Kata-kata itu lebih tajam daripada pisau. Ia tidak menyangka suaminya akan mengucapkan sesuatu yang begitu kejam. Malam itu, Tifa menangis dalam sujudnya. Ia memohon kekuatan kepada Allah, memohon agar hatinya tetap sabar. Namun, luka dari kata-kata Irfan terasa begitu dalam, seolah menandai bahwa pernikahan mereka sedang berada di jurang. Beberapa hari kemudian, Irfan semakin jarang pulang. Jikapun pulang, sikapnya dingin, penuh keluhan, dan seringkali melontarkan kalimat yang menyakitkan. Ia kerap berkata, "Kamu harus berubah, Fa. Kalau enggak, kita enggak akan bisa jalan bareng. Dunia kita beda. Aku butuh istri yang bisa bikin aku bangga." Tifa hanya bisa terdiam setiap kali mendengar itu. Hatinya hancur, tapi ia masih berusaha mempertahankan rumah tangganya. Ia masih berharap Irfan kembali seperti dulu, pria sederhana yang mencintainya apa adanya. Namun dalam diam, Tifa tahu, setiap kata yang diucapkan Irfan bagaikan paku yang menancap di hatinya. Retakan rumah tangga mereka semakin melebar, dan ia takut suatu hari akan benar-benar runtuh. Hari itu, hujan turun deras sejak pagi. Langit mendung seolah ikut menyimpan luka yang mendekam di dada Tifa.
Ia berangkat ke sekolah dengan payung kecil yang sudah agak rusak di salah satu sisinya. Meski hujan mengguyur deras, ia tetap melangkah dengan semangat, sebab ada ujian tengah semester yang harus diawasi. Sepulang sekolah, tubuhnya basah kuyup. Tas kain yang ia bawa pun lembab, berisi tumpukan kertas ujian yang harus dikoreksi. Tifa berharap, setidaknya di rumah ia bisa mendapat sedikit kehangatan. Ia rindu perhatian sederhana dari suaminya, meski hanya segelas teh hangat atau sapaan lembut. Namun, begitu masuk rumah, yang ia temukan justru wajah Irfan yang masam. Ia duduk di ruang tamu, jas hitam masih melekat di tubuhnya, dasi longgar, dan sebatang rokok di tangannya. Asap mengepul, memenuhi ruangan. "Tifa, kita perlu bicara," ucapnya datar. Tifa yang masih menggigil karena kedinginan mencoba tersenyum. "Sebentar ya, Mas. Aku ganti baju dulu. Nanti kita bicara." "Sekarang," tegas Irfan. Nada suaranya membuat Tifa terhenti. Ia menaruh tas di kursi, lalu duduk pelan di seberang suaminya. Jantungnya berdetak lebih cepat. Entah mengapa ia merasa firasat buruk. "Aku capek dengan keadaan ini," kata Irfan akhirnya. "Aku sudah coba bertahan, tapi sejujurnya, aku nggak bisa lagi." Tifa terdiam. "Maksud Mas apa?" Irfan menatap lurus ke matanya. "Aku mau kita berpisah." Dunia Tifa seketika runtuh. Kata-kata itu bagai petir yang menyambar di siang bolong. Ia mematung, menunggu Irfan tertawa dan berkata bahwa itu hanya candaan kejam. Tapi Irfan tidak bergeming. Ekspresinya dingin, matanya tak bergetar sedikit pun. Mas serius?" Suara Tifa nyaris tak terdengar. "Serius." Air mata Tifa mulai menetes. "Kenapa, Mas? Apa salahku? Apa aku kurang taat sama Mas? Apa aku kurang berusaha jadi istri yang baik?" Irfan menghela napas panjang. "Kamu bukan salah. Tapi kamu nggak selevel sama aku. Aku anggota DPR. Penghasilanku besar. Lingkunganku beda. Sedangkan kamu cuma guru honorer dengan gaji pas-pasan. Aku malu. Tifa, aku butuh istri yang bisa mendampingi statusku, bukan malah bikin aku direndahkan orang lain." Setiap kata yang keluar dari mulut Irfan menancap di hati Tifa seperti belati. Ia menunduk, tangannya bergetar. "Mas, aku mencintaimu. Aku nggak peduli dengan status atau harta. Aku hanya ingin kita tetap bersama, berjuang bareng seperti dulu." Suaranya parau, penuh isak. Irfan menggeleng. "Cinta saja nggak cukup. Aku sudah memutuskan. Kita cerai. Aku sudah siapkan berkasnya." Tifa menatap suaminya dengan pandangan kosong. Ia tidak menyangka, laki-laki yang dulu memperjuangkan cintanya kini dengan mudah menghempaskannya hanya karena perbedaan status. "Mas tega, setelah semua yang kita lalui bersama." Irfan berdiri, meraih jasnya. "Aku nggak mau berdebat lagi. Aku harap kamu bisa ikhlas." "Mas!" Tifa berteriak, berusaha menahan langkahnya. "Kamu janji dulu, Mas. Kamu janji di depan Allah waktu akad nikah, akan menjagaku, mencintaiku karena Allah. Kenapa sekarang janji itu kamu ingkari?" Irfan terdiam sejenak di ambang pintu. Janji itu sudah nggak relevan lagi. "Maaf, Tifa, aku harus pergi." Pintu tertutup keras. Tifa jatuh terduduk di lantai ruang tamu. Tubuhnya gemetar hebat. Air matanya mengalir deras tanpa bisa dihentikan. Dunia yang ia bangun dengan penuh cinta hancur seketika. Malam itu, ia sujud lama sekali di atas sajadah. Hanya doa yang bisa ia ucapkan. "Ya Allah, jika memang ini jalan MU, kuatkan aku. Jangan biarkan aku hancur. Jangan biarkan aku hilang arah. Tunjukkan aku cahaya MU."
Tapi meski lidahnya berdoa, hatinya tetap terasa pecah. Ia merasa tak ada lagi yang tersisa. Rumah tangga yang dulu penuh janji manis kini tinggal kenangan pahit. Hari-hari berikutnya, proses perceraian berjalan cepat. Irfan tampak tidak kesulitan mengurus semua berkas. Ia seolah sudah menyiapkan semuanya jauh-jauh hari. Sedangkan Tifa, setiap kali sidang di pengadilan agama, ia merasa tubuhnya seperti mati rasa. Setiap kata cerai yang diucapkan hakim seperti pisau yang terus mengiris luka. Dan akhirnya, keputusan itu jatuh. Mereka resmi bercerai. Tifa keluar dari gedung pengadilan dengan langkah gontai. Tangannya gemetar memegang salinan putusan. Dunia terasa hampa. Irfan berjalan di depannya dengan wajah datar, tanpa menoleh sekalipun. Saat itulah Tifa benar-benar sadar, ia kini sendirian. Suaminya pergi, meninggalkan luka yang begitu dalam. Namun jauh di lubuk hati, meski hancur, ia berjanji pada dirinya sendiri, ia akan tetap berdiri. Ia akan membuktikan bahwa hidupnya tidak berakhir hanya karena diceraikan. Air matanya jatuh lagi, namun kali ini bukan hanya karena duka, melainkan juga karena tekad yang mulai tumbuh di tengah kehancuran. Hari-hari setelah perceraian terasa seperti mimpi buruk yang tidak pernah berakhir bagi Tifa. Setiap kali ia bangun dari tidur, ada sejenak waktu di mana ia lupa dengan kenyataan pahit itu. Namun begitu matanya benar-benar terbuka, kenyataan menghantamnya lagi. Irfan sudah tidak lagi menjadi suaminya. Rumah yang dulu terasa hangat kini sunyi. Tidak ada lagi suara langkah kaki Irfan. Tidak ada lagi bau parfum maskulin yang memenuhi ruang tamu. Tidak ada lagi obrolan singkat meski dingin saat makan malam. Semua yang tersisa hanyalah keheningan dan luka yang tak henti berdenyut di hati Tifa. Ia masih tinggal di rumah itu, meski banyak kenangan yang menusuk setiap kali matanya memandang sekeliling. Sofa di ruang tamu masih menyimpan jejak tempat Irfan sering duduk. Gelas favoritnya masih ada di rak dapur. Bahkan sajadah di kamar masih terlipat di tempat biasa, seolah menunggu seseorang yang tak akan kembali. Malam-malam pertama setelah perceraian adalah yang paling sulit. Tifa menangis dalam diam, menahan isak agar tidak terdengar oleh tetangga. Ia merasa dirinya gagal sebagai istri. Meski jauh di lubuk hati ia tahu bahwa bukan dia yang salah. Ia hanya terlalu mencintai, terlalu percaya pada janji yang diucapkan Irfan dulu. Pagi itu, dengan mata sembab, Tifa tetap berangkat ke sekolah. Ia berusaha menata hati, meski langkahnya terasa berat. Begitu sampai di ruang guru, Bu Nisa langsung menyambutnya dengan tatapan penuh iba. "Fa, kamu kelihatan pucat sekali. Kamu habis begadang." Tifa mencoba tersenyum. "Saya nggak apa-apa, Bu." Namun, senyum itu jelas dipaksakan. Bu Nisa menarik kursi dan duduk di sampingnya. "Aku dengar kabar tentang kamu dan Irfan. Aku ikut prihatin, Fa. Tapi kamu harus kuat." Mata Tifa berkaca-kaca. "Bu, aku merasa hancur. Aku sudah berusaha jadi istri yang baik. Tapi dia tinggalkan aku cuma karena aku guru honorer. Rasanya aku nggak ada artinya sama sekali." Bu Nisa menggenggam tangan Tifa erat-erat. "Jangan pernah bilang kamu nggak ada artinya. Kamu itu guru, Fa. Kamu punya murid-murid yang butuh kamu, yang melihatmu sebagai cahaya. Ingat, pekerjaan ini bukan soal gaji, tapi soal keberkahan. Dan percayalah, Allah tidak akan meninggalkanmu." Kata-kata itu membuat air mata Tifa jatuh. Ia menunduk, berusaha menahan tangis. Siang harinya, saat jam pulang sekolah, Pak Hendra, kepala sekolah, memanggil Tifa ke ruangannya. Tifa masuk dengan hati-hati, merasa sedikit gugup. "Silakan duduk, Bu Tifa," ujar Pak Hendra dengan suara tenang. Tifa duduk, menunduk sopan. "Ada apa, Pak?" Pak Hendra menatapnya dengan mata penuh empati.
Saya dengar kabar tentang rumah tangga ibu. Saya tahu itu bukan urusan sekolah, tapi saya hanya ingin bilang, kamu tidak sendirian. Kami di sini mendukungmu. Tifa menatap Pak Hendra dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, Pak. Saya cuma takut nggak bisa kuat. Pak Hendra mengangguk. Kuat itu bukan berarti kamu tidak boleh menangis, Bu Tifa. Kuat itu artinya kamu tetap berdiri meski hatimu luka. Dan saya percaya kamu bisa. Murid-muridmu butuh kamu. Kata-kata itu menguatkan Tifa sedikit demi sedikit. Ia pulang hari itu dengan hati yang masih perih. Tetapi ada secercah rasa syukur karena masih ada orang-orang yang peduli padanya. Namun, malamnya, luka itu kembali terasa. Saat ia duduk sendirian di ruang tamu, hujan kembali turun deras. Tetesan air di luar jendela mengingatkannya pada malam ketika Irfan mengucapkan kata cerai. Ingatannya berputar. Wajah Irfan yang dingin, suara tegasnya yang tanpa belas kasih. Tifa menangis lagi. Ia merasa hatinya tidak akan pernah sembuh. Tapi di tengah tangis, ia kembali teringat kata-kata Bu Nisa dan Pak Hendra. Bahwa hidupnya masih berarti. Bahwa ada anak-anak yang menanti kehadirannya di kelas. Ia pun berdoa dalam sujud panjang. Ya Allah, aku rapuh. Tapi aku percaya Engkau tidak akan meninggalkan hamba-Mu. Jika Engkau ambil Irfan dariku, aku yakin Engkau akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Kuatkan aku, ya Rab. Hari-hari berikutnya, Tifa mulai belajar menerima kenyataan. Luka itu masih membekas, tapi ia mencoba melangkah. Ia berangkat mengajar dengan senyum meski matanya masih sembab. Ia mendengarkan tawa murid-muridnya, dan dari situ ia menemukan kekuatan baru. Namun jauh di lubuk hatinya, luka karena ditinggalkan Irfan masih menganga. Ia tahu, perjalanan untuk sembuh akan panjang. Tapi setidaknya, ia tidak benar-benar sendiri. Ada Bu Nisa, ada Pak Hendra, ada murid-murid yang membuatnya merasa berarti. Dan yang paling penting, ada Allah yang selalu mendengarkan doanya, bahkan ketika semua orang meninggalkannya. Bagi sebagian orang, sekolah hanyalah tempat anak-anak belajar membaca, menulis, dan berhitung. Namun bagi Tifa, sekolah adalah rumah kedua. Sejak masa kuliah, ia sudah bercita-cita ingin menjadi guru. Meski saat ini statusnya hanya guru honorer dengan gaji pas-pasan, Tifa tetap merasa pekerjaannya adalah amanah yang tak bisa dianggap remeh. Pagi itu, udara masih dingin ketika Tifa sampai di sekolah. Ia menurunkan helm dan memarkir motornya yang sudah tua di sudut halaman. Motor itu sering rewel, tapi Tifa tetap bersyukur karena setidaknya ia masih punya alat transportasi untuk berangkat mengajar. Anak-anak sudah mulai berdatangan dengan seragam putih merah. Mereka berlarian di halaman. Ada yang tertawa, ada yang bercanda. Melihat wajah-wajah polos itu, hati Tifa terasa hangat. Ada luka yang masih menganga karena perceraian, tapi setiap kali ia melihat murid-muridnya, ada semacam energi baru yang membuatnya bisa tersenyum. Assalamualaikum, Bu Guru. Sapa beberapa anak sambil menunduk sopan. Waalaikumsalam. Nak, selamat pagi. Jangan lari-lari ya. Nanti jatuh, jawab Tifa sambil tersenyum. Bel berbunyi, tanda pelajaran dimulai. Tifa masuk ke kelas dengan langkah mantap. Murid-muridnya sudah duduk rapi, meski beberapa masih sibuk bercanda. Selamat pagi, anak-anak, sapanya dengan suara ceria. Selamat pagi, Bu Guru, jawab mereka serentak. Hari itu Tifa mengajar bahasa Indonesia. Ia menjelaskan tentang menulis cerita pendek. Dengan sabar ia memberi contoh, lalu meminta anak-anak membuat karangan mereka sendiri. Beberapa anak tampak bersemangat menulis, sementara yang lain mengernyit, kesulitan menuangkan ide. Tifa berjalan mengitari kelas, sesekali berhenti di meja murid untuk memberi semangat. Bagus, kamu sudah mulai menulis. Lanjutkan,
"Jangan takut salah," katanya pada salah satu anak. Ketika ia berhenti di meja Rani, murid yang agak pendiam, ia tersenyum lembut. "Kenapa belum menulis, Nak?" Rani menunduk. "Saya bingung, Bu." Tifa jongkok agar sejajar dengan pandangan Rani. "Kalau bingung, coba tulis dulu pengalaman kamu kemarin sore. Apa saja yang kamu lakukan setelah pulang sekolah?" Rani pun mengangguk. Perlahan tangannya mulai menulis. Tifa tersenyum lega. Merasa kecil sekali tapi berarti. Ia bisa membuat seorang anak mau mencoba. Jam pelajaran usai, Tifa mengumpulkan hasil karya murid-muridnya. Sebagian besar masih sederhana, tapi ia bangga. Bagi Tifa, bukan soal bagus atau tidak, tapi soal keberanian mereka mencoba. Siang itu, saat istirahat, Tifa duduk di ruang guru sambil membuka bekal sederhana. Nasi, tempe goreng, dan sambal. Bu Nisa duduk di sampingnya sambil menatap penuh perhatian. "Fa, aku tahu keadaanmu sekarang berat. Tapi lihat wajahmu tadi di kelas. Kamu seperti bukan orang yang sedang terluka. Kamu bisa tersenyum begitu tulus pada anak-anak." Tifa tersenyum samar. "Iya, Bu. Kalau sama murid-murid, aku lupa sebentar sama masalahku. Mereka itu seperti anak-anak sendiri. Aku nggak bisa tunjukkan wajah sedih ke mereka. Mereka butuh guru yang semangat." Bu Nisa mengangguk. "Itulah bedanya guru sejati. Bukan soal gaji, tapi soal hati. Kamu sudah membuktikan itu, Fa." Mendengar itu, Tifa hampir menitikkan air mata. Betapa sering ia merasa rendah diri karena hanya guru honorer dengan gaji tak seberapa. Namun ucapan Bu Nisa membuatnya sadar. Nilainya bukan ditentukan oleh slip gaji, melainkan oleh pengaruh yang ia berikan pada anak-anak. Sore harinya, setelah pulang sekolah, Tifa duduk di rumah sambil memeriksa buku tugas murid. Satu persatu ia baca tulisan mereka. Ada yang menulis tentang bermain layangan, ada yang menulis tentang membantu orang tua di sawah, ada pula yang menulis tentang mimpi jadi dokter. Di tengah kesedihan, tulisan anak-anak itu membuatnya tersenyum. Ia sadar, tugasnya bukan sekadar mengajar pelajaran, tapi juga menumbuhkan harapan dalam hati mereka. Namun, kenyataan pahit tetap hadir. Gaji honorer yang diterimanya bulan itu hanya cukup untuk kebutuhan pokok. Ia harus berpikir keras bagaimana mengatur keuangan agar bisa bertahan. Kadang, ia merasa iri pada Irfan yang bisa hidup mewah dengan mudah. Tapi cepat-cepat ia istighfar. "Ya Allah," doanya lirih, "aku tahu Engkau memberi rezeki sesuai takaran. Jangan biarkan aku iri pada orang lain. Jadikan aku ikhlas, meski kecil, agar rezekiku penuh berkah." Malam itu, sambil menutup buku tugas murid-murid, Tifa merasa ada kekuatan baru dalam dirinya. Meski hatinya masih luka karena perceraian, ia menemukan pelipur lara di sekolah. Anak-anak, dengan segala kepolosan mereka, menjadi alasan baginya untuk tetap bangkit setiap pagi. Sekolah mungkin tidak bisa memberi kekayaan materi, tapi memberi kekayaan hati. Dan bagi Tifa, itu jauh lebih berharga. Hidup Irfan berubah drastis setelah meninggalkan Tifa. Bukan berarti sebelumnya ia kekurangan, tapi perceraian itu seperti membebaskannya dari beban yang menurutnya selama ini menghambat citra sosialnya. Ia kini merasa lebih leluasa menghadiri pesta, rapat besar, dan berbagai acara mewah tanpa harus memikirkan perasaan seorang istri sederhana yang dianggapnya tidak cocok berada di lingkaran elit. Pagi itu, Irfan berdiri gagah di depan cermin apartemennya. Setelan jas mahal membungkus tubuhnya dengan sempurna. Jam tangan bermerek melingkar di pergelangan tangan, seharga lebih dari 10 kali lipat gaji bulanan Tifa sebagai guru honorer. Senyum puas mengembang di wajahnya. "Beginilah seharusnya hidup seorang anggota DPR," gumamnya sambil merapikan dasi. Hari itu ada rapat besar di gedung parlemen. Irfan melangkah dengan percaya diri,
menyalami kolega satu persatu, lalu duduk di kursinya dengan aura penuh kuasa. Dalam rapat, ia ikut membahas rancangan kebijakan yang terkait dengan pembangunan daerah. Kata-katanya terdengar meyakinkan, penuh retorika, membuat banyak orang berdecak kagum. Namun di balik itu semua, ada satu hal yang tak bisa ia pungkiri. Kehidupan politik bukan hanya soal rapat dan kebijakan, tapi juga soal pencitraan. Setelah rapat, ia segera menghadiri sebuah jamuan makan malam bersama pejabat tinggi dan pengusaha. Di sanalah Irfan benar-benar menikmati peran barunya, seorang pria berpengaruh yang dipuja karena kekuasaan dan uangnya. Di tengah acara itulah ia pertama kali bertemu Rania. Perempuan itu tampil menawan dengan gaun elegan dan senyum yang memikat. Rambutnya disanggul rapi, matanya berbinar penuh percaya diri. Banyak mata tertuju padanya, tapi justru Irfan yang paling terpikat. "Selamat malam, Pak Irfan. Saya sering dengar nama Bapak disebut-sebut dalam rapat. Akhirnya bisa bertemu langsung," sapa Rania dengan nada anggun. Irfan menyalami tangannya dengan senyum lebar. "Dan saya merasa beruntung bisa bertemu perempuan secantik Anda malam ini." "Rania, ya? Nama yang indah." Percakapan mereka mengalir begitu saja. Rania pandai mengambil hati, tahu kapan harus memuji, kapan harus mendengarkan. Irfan yang biasanya penuh percaya diri tiba-tiba merasa seperti remaja yang sedang jatuh cinta. Ia terpesona bukan hanya pada kecantikan Rania, tapi juga pada caranya membuat Irfan merasa penting. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Irfan dan Rania semakin sering terlihat bersama. Foto mereka tersebar di media sosial, memicu komentar warganet. Ada yang memuji pasangan serasi, ada pula yang menggunjingkan betapa cepatnya Irfan melupakan mantan istrinya. Namun Irfan tak peduli. Baginya, dunia politik memang penuh dengan sorotan. Selama ia bisa menjaga citra sebagai pria sukses dengan pasangan yang selevel, semua akan baik-baik saja. Rania sendiri tampaknya punya ambisi lebih dari sekadar menjadi pasangan seorang anggota DPR. Ia pandai membangun jaringan, tahu bagaimana memanfaatkan momen, bahkan memberi masukan pada Irfan tentang strategi pencitraan. Bagi Irfan, kehadiran Rania seperti dorongan baru dalam karirnya. Suatu malam, ketika mereka duduk di sebuah restoran mewah, Irfan memandang Rania dengan tatapan kagum. "Aku merasa hidupku lebih lengkap setelah ada kamu. Kamu tahu cara membuatku merasa berharga." Rania tersenyum lembut. "Itu karena memang kamu berharga, Irfan. Kamu punya segalanya, kekuasaan, harta, pengaruh. Kamu hanya butuh seseorang yang benar-benar mendukungmu." Kata-kata itu membuat Irfan semakin yakin bahwa keputusannya menceraikan Tifa adalah langkah yang tepat. Dalam pikirannya, Tifa tidak akan pernah bisa menemaninya dalam kehidupan glamor seperti ini. Tifa terlalu sederhana, terlalu pasrah pada kehidupan apa adanya. Sementara ia, Irfan, butuh pasangan yang bisa melambungkan namanya lebih tinggi. Hari-hari Irfan dipenuhi dengan kesibukan politik, pesta, dan sorotan kamera. Namun tanpa ia sadari, di balik senyum Rania yang memesona, ada kepentingan tersembunyi. Bagi Rania, kedekatan dengan Irfan bukan hanya soal cinta, tapi juga tentang posisi, kekuasaan, dan keuntungan. Dan perlahan, benih-benih masalah mulai tertanam di dalam kehidupan Irfan yang semula terlihat sempurna. Hari itu, Tifa baru saja pulang dari sekolah. Tubuhnya lelah, tapi hati terasa ringan setelah seharian bersama murid-murid. Ia menaruh tas di meja ruang tamu, lalu duduk di kursi dengan secangkir teh hangat. Hembusan angin sore masuk dari jendela, menyejukkan pikirannya. Untuk sesaat, ia merasa tenang. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Ponselnya berbunyi, menandakan pesan masuk. Dari Bu Nisa. "FA, kamu udah dengar kabar tentang Irfan?" Kening Tifa berkerut. Ia sempat ragu membuka pesan itu.
Sejak bercerai, ia berusaha keras untuk tidak lagi mengikuti kabar Irfan. Ia tahu, setiap berita tentang mantan suaminya hanya akan membuat luka itu berdarah lagi. Tapi jemarinya tak kuasa menahan rasa penasaran. "Apa maksudnya, Bu?" balas Tifa. Tak lama, sebuah foto dikirim. Foto dari sebuah akun berita online. Irfan berdiri gagah mengenakan jas hitam. Di sampingnya Rania dalam balutan gaun pengantin putih. Judul berita itu jelas. Anggota DPR muda Irfan resmi menikahi Rania. Sosialita cantik yang menarik perhatian publik. Seakan seluruh udara di ruang tamu mendadak hilang. Tifa menatap foto itu lama. Dadanya terasa sesak. Tangannya bergetar. Cangkir teh di meja hampir tumpah. Ia menghela napas panjang. Mencoba menahan air mata yang mendesak keluar. "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un," bisiknya lirih. Ia menunduk. Dan akhirnya air matanya jatuh juga. Ternyata benar. Irfan tak butuh waktu lama untuk menggantikan dirinya. Semua alasan yang dulu diucapkan, tentang status sosial, tentang ketidakcocokan, semakin nyata terlihat. Ia menukarnya dengan Rania, seorang perempuan yang tampak sempurna di mata dunia. Sore itu, Tifa hanya bisa duduk lama di ruang tamu. Ingatannya kembali ke saat-saat Irfan pernah memandanginya dengan tatapan penuh cinta. Kata-kata manis, janji setia, semua berputar di kepalanya. Dan kini, semua itu sirna, tergantikan senyum Irfan di pelaminan bersama perempuan lain. Ketukan di pintu membuatnya tersadar. Bu Nisa datang dengan wajah cemas. Begitu melihat Tifa yang matanya sembab, ia langsung memeluknya. "Fa, sabar ya. Aku sengaja datang. Takut kamu kaget baca kabar itu sendirian." Tifa menahan isak di bahu sahabatnya. "Bu, ternyata semudah itu dia melupakan aku. Ternyata benar, aku nggak ada artinya di matanya." "Jangan bilang begitu. Fa, justru karena kamu berharga, Allah singkirkan dia dari hidupmu. Mungkin kalau kamu masih bersamanya, lukamu akan lebih dalam lagi." Ucapan itu membuat Tifa terdiam. Ia mengusap air mata, berusaha mencerna kalimat Bu Nisa. Malamnya, setelah Bu Nisa pulang, Tifa menyalakan lampu kamar dan mengambil mushaf Al-Quran dari rak. Ia membuka lembar demi lembar, membacanya dengan suara lirih. Setiap ayat seolah menenangkan hatinya yang guncang. Di antara tangisnya, ia berdoa, "Ya Allah, Engkau tahu aku masih sakit. Tapi jangan biarkan aku terjatuh dalam iri dan benci. Jika memang dia jodoh orang lain, maka kuatkan aku untuk merelakannya. Jangan biarkan aku kehilangan arah hanya karena kehilangan manusia." Meski air mata belum berhenti, ada sedikit kelegaan yang datang setelah doa itu. Beberapa hari kemudian, kabar pernikahan Irfan dan Rania semakin ramai diperbincangkan. Murid-murid pun ikut mendengar. Beberapa bahkan bertanya polos pada Tifa di kelas. "Bu, itu betul ya? Pak Irfan yang dulu sering antar ibu ke sekolah, sekarang udah nikah sama orang lain?" Pertanyaan itu menusuk hatinya. Tapi Tifa hanya tersenyum. "Iya, Nak. Doakan saja semoga mereka bahagia." Anak-anak mengangguk polos, lalu kembali sibuk dengan buku tulis mereka. Tifa menunduk, berusaha menguatkan diri. Ia sadar, hidup harus tetap berjalan. Tapi luka yang ditinggalkan kabar itu akan tetap menjadi bagian dari perjalanan panjangnya. Luka yang akan membentuknya menjadi pribadi baru, jika ia berhasil melewatinya dengan kesabaran. Dan Tifa berjanji pada dirinya sendiri, ia tak boleh kalah oleh rasa sakit. Hari-hari setelah kabar pernikahan Irfan terasa berat bagi Tifa. Meski berusaha terlihat tegar di depan orang lain, setiap malam ia kembali meneteskan air mata. Ada rasa sesak yang sulit dijelaskan. Seperti ada lubang besar di hatinya yang tak bisa diisi siapapun. Namun di tengah kelemahan itu, Tifa sadar ia tak boleh larut terlalu lama. Ia teringat pesan Bu Nisa,
Jangan biarkan kamu kehilangan arah hanya karena kehilangan manusia. Kata-kata itu menggema di kepalanya. Suatu sore, Tifa memberanikan diri mendatangi masjid kampung. Ia sudah lama ingin bertemu Ustadz Salman, sosok alim yang disegani warga. Masjid itu tenang. Hanya ada beberapa santri kecil yang sedang mengaji di serambi. "Assalamualaikum, Ustadz." Suara Tifa pelan, hampir bergetar. Ustadz Salman yang sedang duduk membaca kitab menoleh, lalu tersenyum hangat. "Waalaikumsalam, Tifa. Masya Allah, sudah lama tidak mampir. Ada apa, Nak? Wajahmu tampak lelah." Tifa tak mampu menahan air mata. Ia duduk bersila di hadapan sang ustadz, menunduk dalam-dalam. "Ustadz, saya tidak tahu harus bagaimana. Saya ditinggalkan suami, lalu sekarang dia menikah lagi dengan perempuan lain. Hati saya rasanya hancur. Saya sholat, saya berdoa, tapi kenapa sakitnya masih ada?" Ustadz Salman menatapnya penuh iba. Ia terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara lembut, "Nak Tifa, rasa sakit itu wajar. Kau manusia, bukan batu. Tapi justru karena rasa sakit itulah Allah ingin kau kembali padanya sepenuh hati. Ingat, bukan Irfan yang menentukan hidupmu, bukan juga manusia lain. Hanya Allah yang Maha mengatur." Tifa mengusap matanya. "Tapi kenapa rasanya sulit sekali ikhlas, Ustadz? Setiap kali melihat wajah mereka di berita, hati saya panas." "Karena kau masih melihat dunia dengan ukuran manusia," jawab Ustadz Salman bijak. "Cobalah melihat dengan ukuran Allah. Perceraian ini bisa jadi penyelamatmu. Kau dibebaskan dari seseorang yang lebih mencintai dunia daripada rumah tangganya. Bukankah lebih baik Allah mengangkatmu daripada membiarkanmu terikat dengan cinta yang menjerumuskan?" Kata-kata itu menusuk hati Tifa, tapi juga membuka matanya. Ia terdiam lama, merenungkan setiap kalimat yang diucapkan. "Banyaklah berdoa, Nak," lanjut Ustadz Salman. "Jadikan sujudmu tempat kau menitipkan semua luka. Jangan engkau pikir Allah diam. Dia selalu mendengar. Justru di saat-saat seperti inilah doa seorang hamba lebih dekat dikabulkan." Malam itu, Tifa pulang dengan hati yang sedikit lebih ringan. Ia sholat tahajud, menangis dalam sujud panjang. "Ya Allah, jika engkau menuliskan jalan hidupku berbeda dari Irfan, aku ridha. Tapi kuatkan aku agar tidak goyah. Jangan biarkan aku iri. Jangan biarkan aku membenci. Jadikan aku hamba yang sabar." Hari-hari berikutnya, Tifa semakin rajin ke masjid. Ia sering membantu anak-anak mengaji, sekadar duduk di majelis taklim, atau hanya membaca Al-Quran di serambi. Pelan-pelan, luka di hatinya mulai terobati. Di sekolah, Bu Nisa memperhatikan perubahan itu. "Fa, aku lihat kamu sekarang lebih tenang. Apa rahasianya?" Tifa tersenyum. "Doa, Bu. Banyak doa. Ternyata kalau kita dekat sama Allah, luka itu memang masih ada, tapi tidak lagi menjerat. Rasanya seperti Allah peluk kita." Murid-murid pun ikut merasakan semangat baru dari Tifa. Ia lebih sabar menghadapi tingkah mereka, lebih tulus dalam mengajar. Meski gajinya tetap kecil, ia merasa ada kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Namun di balik ketenangan itu, Tifa tahu ujian hidupnya belum selesai. Dunia luar masih terus berputar. Gosip tentang Irfan dan Rania masih beredar. Tapi kini ia lebih siap menghadapinya. Ia punya tempat bersandar yang tak akan pernah mengecewakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk pertama kalinya setelah lama hancur, Tifa mulai berani berbisik pada dirinya sendiri. "Aku bisa melanjutkan hidup. Aku tidak sendiri." Pagi itu, sekolah tempat Tifa mengajar tampak lebih ramai dari biasanya. Beberapa guru berkumpul di ruang guru, membicarakan surat edaran yang baru saja datang dari Dinas Pendidikan.
Tifa yang baru tiba ikut duduk setelah menaruh tasnya. Fa, sini deh. Ada kabar bagus, ujar Bu Nisa sambil melambaikan tangan. Tifa menghampiri dengan penasaran. Pak Hendra, kepala sekolah, sedang membaca sebuah dokumen. Jadi begini, katanya, Dinas Pendidikan membuka program pelatihan khusus bagi guru honorer. Kalau lulus nanti, bisa berkesempatan diangkat jadi guru tetap. Dek, jantung Tifa berdegup kencang. Kata-kata itu seperti sinar terang di tengah kegelapan hidupnya. Sejenak ia menatap Pak Hendra dengan mata berbinar. Betul, Pak? Jadi guru honorer seperti saya bisa ikut? Betul, Tifa. Justru program ini memang untuk guru-guru honorer yang sudah lama mengabdi. Saya yakin kamu punya peluang besar, jawab Pak Hendra mantap. Bu Nisa menepuk bahu Tifa dengan semangat. Fa, ini kesempatan langka. Kamu harus ikut. Aku yakin kamu bisa. Tifa hanya bisa tersenyum haru. Seakan Allah menjawab doa-doanya lewat cara yang tak terduga. Selama ini ia selalu pasrah dengan statusnya sebagai guru honorer, gaji kecil, dan tanpa kepastian masa depan. Tapi kini, ada jalan terbuka di hadapannya. Malam harinya, Tifa merenung lama di kamarnya. Ia menuliskan doa-doa dalam buku catatannya, lalu sujud lama di atas sajadah. Ya Allah, jika ini jalan yang Engkau bukakan untukku, maka mudahkanlah. Jangan biarkan aku putus di tengah jalan. Jadikan aku guru yang bermanfaat bagi anak-anak. Hari-hari berikutnya dipenuhi persiapan. Tifa mulai mengulang materi pelajaran, membaca buku-buku pedagogi, bahkan meminjam modul pelatihan dari Bu Nisa yang pernah mengikutinya dulu. Meski lelah, semangat itu seperti bahan bakar baru bagi hidupnya. Di sela-sela itu, murid-muridnya ikut memberi dukungan. Bu, kalau ibu nanti jadi guru tetap, jangan tinggalkan kami ya, kata seorang murid kecil dengan polos. Tifa tersenyum, matanya berkaca-kaca. Insya Allah, Nak, ibu akan tetap di sini. Kalianlah alasan ibu bertahan. Hari pendaftaran pun tiba. Dengan tangan sedikit bergetar, Tifa menyerahkan berkasnya ke kantor dinas. Saat menerima tanda bukti pendaftaran, hatinya bergetar penuh syukur. Ia merasa selangkah lebih dekat dengan masa depan yang lebih baik. Di sekolah, berita bahwa Tifa ikut program pelatihan menjadi bahan semangat banyak guru. Pak Hendra bahkan memberi waktu khusus agar Tifa bisa fokus belajar menjelang seleksi. Namun tak semua berjalan mulus. Ada suara-suara miring dari sebagian orang. Ah, palingan guru honorer seperti Tifa susah bersaing, bisik salah satu guru lain yang iri. Tifa mendengar kabar itu, tapi ia memilih diam. Ia tak ingin membalas dengan amarah. Ia percaya, jika Allah sudah menakdirkan, tak ada yang bisa menghalangi. Setiap malam, ia mengulang doa yang sama. Ya Allah, jangan biarkan aku hanya berjuang demi status atau gaji. Jadikan perjuanganku ini jalan ibadah, agar aku bisa semakin bermanfaat untuk sesama. Hari demi hari, kepercayaan dirinya tumbuh. Meski bayangan masa lalu dengan Irfan kadang masih menghantui, ia kini punya arah baru. Sebuah cahaya kecil yang menuntunnya keluar dari kegelapan luka. Dan Tifa berjanji pada dirinya sendiri, ia akan berjuang sekuat tenaga. Bukan untuk membuktikan apa-apa pada Irfan atau siapapun, melainkan untuk dirinya sendiri dan anak-anak yang selalu menantikan senyum dan ilmu darinya. Untuk pertama kalinya setelah lama tenggelam dalam duka, Tifa merasa ia kembali punya harapan. Hari-hari Tifa terasa lebih berwarna sejak ia mendaftar program pelatihan guru. Ada semangat baru yang membuat langkahnya lebih ringan. Meski tubuh lelah mengajar dari pagi hingga sore, ia bahkan rela begadang hanya untuk membaca materi pelatihan, membuka kembali catatan kuliah yang sudah lama tersimpan. Namun, seperti hidup yang tak pernah lurus,
Ujian baru datang tanpa diundang. Awalnya dari tagihan listrik yang menumpuk. Sejak perceraian, semua biaya rumah tangga ditanggung Tifa sendiri. Gajinya sebagai guru honor jelas tak cukup untuk menutup kebutuhan bulanan. Tabungan kecil yang dimilikinya makin menipis. Suatu malam, saat ia sedang mengulang materi, lampu rumah tiba-tiba padam. Ia kaget, keluar ke teras, dan menemukan tetangga berbisik lirih. "Fa, kayaknya listrikmu diputus." "Ya." Jantung Tifa berdegup kencang. Ia memeriksa meteran, benar saja, aliran diputus karena ia telat membayar. Gelap menyelimuti rumah kecil itu. Tifa duduk di lantai ruang tamu, menutup wajah dengan kedua tangan. "Ya Allah, kenapa cobaan datang bersamaan?" bisiknya lirih. Malam itu ia belajar dengan penerangan lilin kecil. Air matanya menetes, bukan hanya karena kesulitan, tapi karena rasa takut gagal. Bagaimana ia bisa mempersiapkan diri untuk pelatihan jika kebutuhan dasar saja tak terpenuhi? Keesokan harinya, wajah pucat Tifa terlihat jelas di sekolah. Bu Nisa yang jeli langsung menghampirinya. "Fa, kamu kenapa? Matamu sembab." Tifa mencoba tersenyum. "Tidak apa-apa, Bu. Hanya kurang tidur." Tapi Bu Nisa tak mudah percaya. Sore itu, ia sengaja mengantar Tifa pulang. Saat mendapati rumah Tifa gelap, ia pun paham. "Fa, kamu harus cerita. Jangan dipendam sendiri." Akhirnya Tifa menangis di pelukan Bu Nisa. Ia menceritakan semua. Tagihan listrik, kebutuhan harian, bahkan uang untuk ongkos pelatihan yang belum tahu dari mana. Bu Nisa mengusap punggungnya lembut. "Fa, dengar. Kamu tidak sendiri. Kami semua di sekolah sayang sama kamu. Jangan merasa bebanmu harus kamu pikul sendirian." Keesokan harinya, Pak Hendra memanggil Tifa ke ruangannya. "Tifa, saya dengar kamu kesulitan biaya untuk pelatihan. Jangan khawatir. Sekolah akan menanggung sebagian. Sisanya nanti kami guru-guru patungan. Kamu fokus saja belajar." Tifa tertegun. Matanya berkaca-kaca. "Pak, Bu, saya tidak enak. Ini terlalu besar." Pak Hendra menepuk meja pelan. "Tidak ada yang terlalu besar untuk perjuanganmu. Kamu sudah lama mengabdi di sini tanpa mengeluh. Sekarang giliran kami mendukungmu." Hari itu Tifa pulang dengan dada sesak penuh syukur. Ia kembali sujud lama di kamar kecilnya. "Ya Allah, ternyata Engkau mendengar bahkan sebelum aku meminta. Engkau kirimkan sahabat dan orang-orang baik yang menguatkanku. Jangan biarkan aku sia-siakan bantuan ini." Semangatnya kembali berkobar. Ia belajar lebih giat, menulis catatan dengan rapi, bahkan melatih cara mengajar di depan cermin. Anak-anak muridnya juga ikut membantu dengan memberikan semangat polos. "Bu, kalau ibu jadi guru tetap, nanti ibu traktir kami jajan ya," kata seorang murid sambil tertawa. Tifa tertawa kecil. "Insya Allah. Nak, kalau ibu diberi rezeki, kalian yang pertama ibu traktir." Meski masalah keuangan belum sepenuhnya selesai, Tifa kini lebih tabah. Ia tahu setiap cobaan bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menguatkan. Dalam hatinya, ia berbisik, "Jika aku sanggup melewati ini, aku akan sanggup melewati ujian apapun. Karena aku tidak sendiri. Ada Allah dan orang-orang baik di sekelilingku." Di balik sorotan kamera dan gemerlap pesta politik, Irfan menyimpan kegelisahan yang tak bisa ia ceritakan pada siapapun. Dari luar, kehidupannya tampak sempurna. Seorang anggota DPR bergaji besar, sering hadir di acara televisi, dan kini menikah dengan Rania yang cantik dan glamor. Namun di balik itu semua, rumah tangganya jauh dari kata harmonis. Rania, perempuan yang dulu memikatnya dengan senyum manis dan gaya hidup mewah, ternyata tak seindah bayangan. Ia terbiasa hidup dengan standar tinggi.
tas bermerek, perhiasan mahal, liburan ke luar negeri, semua dianggap kebutuhan, bukan kemewahan. Irfan, kamu kan anggota DPR. Malu dong kalau istri pejabat tampil sederhana, kata Rania suatu malam sambil menatap koleksi gaunnya. Aku butuh cincin baru, yang lebih besar dari yang sekarang. Irfan menghela napas panjang. Rania, kita sudah terlalu banyak pengeluaran bulan ini. Aku harus atur keuangan. Gaji memang besar, tapi pengeluaran politik juga tidak sedikit. Rania manyun, melemparkan cincin lamanya ke meja. Kalau begitu, buat apa aku menikah denganmu kalau hidupnya penuh batasan? Bukankah kamu dulu janji akan bahagiakan aku lebih dari Tifa? Nama itu, Tifa. Sekilas wajah mantan istrinya terlintas. Tifa yang sederhana, tak pernah menuntut apa-apa, bahkan rela hidup pas-pasan hanya agar Irfan tenang. Sebuah perbandingan pahit yang membuat hati Irfan semakin berat. Namun, gengsi menahan lidahnya. Sudahlah, Rania, jangan bawa-bawa masa lalu. Hari-hari Irfan semakin penuh tekanan. Di parlemen, lawan politik mulai mencari-cari kesalahan. Beberapa kebijakan yang ia dukung menuai kritik. Media menggambarnya sebagai politikus yang lebih mementingkan citra daripada substansi. Pak Irfan, hati-hati. Ada isu dugaan korupsi dana aspirasi yang menyeret nama Bapak, bisik seorang staf. Wajah Irfan memucat. Meski ia tidak secara langsung terlibat, kedekatannya dengan pihak tertentu membuat namanya ikut tercoreng. Berita itu tersebar luas, dan para wartawan mulai mengejar setiap langkahnya. Di rumah, ia berharap mendapat dukungan dari Rania. Namun yang ia temukan hanya keluhan. Aku malu. Irfan, namaku disebut-sebut di gosip infotainment karena suamiku diduga korupsi. Kamu harus benahi ini. Kalau tidak, aku yang akan tinggalkan kamu, bentak Rania. Irfan menatap istrinya dengan wajah lelah. Rania, bisakah kau sedikit saja mengerti? Aku sedang dalam tekanan berat. Bukan urusanku. Yang aku tahu, aku menikah dengan seorang anggota DPR yang seharusnya bisa menjagaku tetap berada di puncak. Kalau kamu jatuh, aku tidak mau ikut jatuh. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada serangan lawan politik. Irfan merasa sendirian di tengah badai. Ia mulai menyadari bahwa Rania tidak benar-benar mencintainya. Ia hanya mencintai harta dan status yang melekat pada nama Irfan. Malam itu, Irfan duduk sendirian di ruang kerjanya. Tumpukan dokumen politik terabaikan. Ia membuka ponselnya, tanpa sadar mencari nama Tifa di galeri lama. Ada foto-foto yang belum ia hapus. Tifa tersenyum sederhana sambil mengajar anak-anak. Tifa memasak di dapur mungil mereka. Tifa tertawa kecil saat hujan deras membasahi genteng rumah. Air matanya nyaris jatuh. Ia menggenggam ponsel erat-erat. Kenapa aku lepaskan perempuan itu? Kenapa aku buta karena gengsi? Tetapi penyesalan datang terlambat. Kini ia terjebak dalam pernikahan penuh tuntutan, karir yang mulai runtuh, dan nama baik yang hampir hancur. Sementara itu, kabar tentang program pelatihan guru yang diikuti Tifa sampai juga ke telinganya. Dari seorang kolega yang tak sengaja menyebut, Irfan tahu bahwa mantan istrinya sedang berjuang untuk masa depan yang lebih baik. Ada rasa aneh di dadanya, antara kagum, iri, dan penyesalan. Tifa yang ia anggap tidak selevel, kini justru berdiri tegak dengan kehormatan. Sedangkan dirinya, yang dulu merasa berada di atas, perlahan kehilangan cahaya. Siang itu, Tifa melangkah pelan ke aula sebuah hotel sederhana di kota. Hari itu ia diundang untuk menghadiri seminar pendidikan tingkat provinsi, sebuah kesempatan langka yang diperoleh berkat rekomendasi dari pelatihan guru yang baru saja ia ikuti. Hatinya berdebar, bukan hanya karena akan bertemu banyak pendidik hebat, tapi juga karena ini pertama kalinya ia keluar dari rutinitas sekolah kecil di desanya.
Ia mengenakan gamis biru muda sederhana, jilbab putih yang rapi, dan tas jinjing berisi catatan. Saat masuk ke aula, Tifa menarik napas panjang. Puluhan orang sudah duduk. Beberapa pejabat daerah tampak hadir. Ia berusaha fokus, duduk di barisan tengah. Namun, takdir punya rencana lain. Selanjutnya, mari kita sambut Bapak Irfan, anggota DPR yang akan memberikan sambutan terkait peran pendidikan dalam pembangunan bangsa. Suara MC menggema. Nama itu membuat jantung Tifa seolah berhenti berdetak. Irfan? Matanya spontan menoleh ke panggung. Dan benar, di sana, dengan jas rapi dan senyum diplomatis, berdirilah Irfan. Suaminya. Mantan suaminya. Pria yang dulu meninggalkannya dengan alasan tak selevel. Dunia Tifa terasa berputar. Tangannya gemetar. Namun ia berusaha menenangkan diri. Aku harus kuat. Aku datang sebagai guru, bukan sebagai mantan istri yang disia-siakan. Irfan memulai pidatonya dengan suara lantang. Dari luar, ia terlihat percaya diri, penuh wibawa. Namun, dari balik sorot matanya, ada bayangan lelah. Saat pandangannya menyapu hadirin, ia terhenti sejenak. Di barisan tengah, ia melihat Tifa. Mata mereka bertemu. Waktu seakan berhenti. Irfan tercekat, hampir kehilangan kata-kata. Sosok yang dulu ia tinggalkan kini duduk tegak dengan aura yang berbeda. Tifa terlihat lebih dewasa, lebih tenang, dan entah kenapa lebih bercahaya daripada yang pernah ia kenal. Ia berusaha melanjutkan pidato, tapi kata-kata terasa hambar. Kalimat-kalimatnya berulang tanpa makna. Tepuk tangan penonton pun terdengar datar. Irfan turun dari podium dengan kepala penuh gejolak. Sementara Tifa menunduk, berusaha mengabaikan sorotan mata Irfan. Namun, takdir kembali mempertemukan mereka. Selesai acara, panitia mengatur sesi ramah tamah. Tifa, ayo ikut berkenalan dengan para pejabat, ajak salah satu guru peserta. Dengan berat hati, Tifa ikut berjalan. Hingga akhirnya ia berdiri hanya beberapa langkah dari Irfan. Tifa, suara itu lirih, namun cukup membuat Tifa berhenti. Ia menoleh, menatap mantan suaminya dengan pandangan yang tidak lagi sama. Dulu, pandangan itu penuh cinta dan pengharapan. Kini, hanya ada ketenangan yang sulit ditafsirkan. Irfan, jawabnya singkat. Keheningan menyelimuti mereka beberapa detik. Irfan menelan ludah. Kamu terlihat berbeda. Tifa tersenyum tipis. Orang akan berubah jika ditempa kehidupan. Irfan terdiam. Hatinya mencelos. Ia ingin berkata banyak hal. Tentang penyesalan. Tentang kerinduannya pada sosok sederhana itu. Tapi gengsinya masih menahan lidah. Sementara Tifa, meski hatinya sempat terguncang, memilih menjaga jarak. Ia ingat betapa perihnya saat Irfan mengucap kata cerai hanya karena status sosial. Luka itu masih ada, meski kini tertutup lapisan kekuatan baru. Semoga kamu sehat, Tifa, kata Irfan akhirnya. Suaranya parau. Alhamdulillah, saya baik-baik saja, jawab Tifa tenang. Dan semoga Allah juga selalu jaga langkahmu. Kata-kata itu sederhana, namun menohok. Irfan merasa seperti ditampar oleh ketulusan yang dulu ia sia-siakan. Pertemuan itu berakhir tanpa pelukan, tanpa senyum mesra, hanya dengan sisa ketegangan yang menusuk hati. Namun, bagi Tifa, pertemuan itu menjadi titik pembuktian bahwa ia sudah bukan Tifa yang dulu. Ia bukan lagi perempuan rapuh yang bergantung pada cinta Irfan. Ia kini perempuan kuat yang berdiri di atas kakinya sendiri. Sementara Irfan pulang dengan hati goncang. Wajah Tifa menghantuinya, bukan sebagai kenangan masa lalu, tapi sebagai kenyataan pahit bahwa ia kehilangan sesuatu yang tak ternilai. Pagi itu, matahari menyinari halaman sekolah tempat Tifa mengabdi.
Anak-anak sudah berbaris rapi. Wajah mereka penuh semangat. Di tengah barisan itu, ada kebanggaan tersendiri ketika mereka menatap gurunya yang selalu hadir dengan senyum hangat, Bu Tifa. Beberapa tahun lalu, Tifa hanya seorang guru honorer dengan gaji pas-pasan. Namun kini, berkat perjuangan dan pelatihan yang ia ikuti, ia dipercaya menjadi pengajar tetap. Bukan hanya itu, ia juga sering diminta berbicara di forum pendidikan sebagai inspirasi bagi guru-guru lain. Pak Hendra, kepala sekolah, suatu pagi menghampirinya. Bu Tifa, saya dengar ibu akan jadi pembicara di seminar guru tingkat nasional bulan depan. Luar biasa. Kami semua bangga. Tifa tersenyum, menundukkan kepala. Alhamdulillah, Pak. Semua ini bukan karena saya hebat, tapi karena Allah bukakan jalan melalui kerja keras dan doa. Anak-anak muridnya berlarian mendekat. Bu Tifa, kami ingin seperti ibu. Jadi guru yang sabar dan pintar. Seru seorang anak kecil sambil memegang buku lusuh. Air mata hampir jatuh dari mata Tifa. Inilah kebahagiaan sejati yang dulu ia cari. Bukan harta, bukan status sosial, melainkan kebermanfaatan. Ia merasa hidupnya lebih bernilai karena bisa memberi cahaya bagi orang lain. Di sela-sela kesibukan, Tifa tak lupa mendekatkan diri kepada Allah. Ia tetap rajin mengikuti kajian Ustadz Salman, sering menghabiskan malam dengan tahajud, dan berusaha mendidik muridnya dengan akhlak Islami. "Ustadz," tanyanya suatu hari, "mengapa setelah perceraian saya justru merasa lebih kuat?" Ustadz Salman tersenyum bijak. "Karena ujian itu bukan untuk menghancurkanmu, Tifa. Ujian itu untuk membuatmu menemukan siapa dirimu yang sebenarnya. Allah ingin menunjukkan bahwa harga dirimu tidak ditentukan oleh penilaian manusia, melainkan oleh keteguhan hatimu di jalannya." Kata-kata itu semakin menguatkan Tifa. Ia menyadari, tanpa perceraian dulu, mungkin ia tak akan pernah menemukan kekuatan yang sekarang. Sementara itu, kabar tentang Tifa yang semakin bersinar sampai juga ke telinga Irfan. Dari balik layar televisi, ia melihat berita singkat tentang seminar pendidikan di mana Tifa menjadi salah satu pembicara. Wajahnya terpampang jelas, sederhana, tapi penuh wibawa. Irfan tertegun. Di rumah, Rania tak henti-hentinya menuntut, sementara dirinya kian terseret dalam masalah politik. Nama Tifa kembali menghantui pikirannya, bukan sebagai mantan istri yang lemah, tapi sebagai perempuan tangguh yang kini dihormati banyak orang. Namun bagi Tifa, masa lalu itu tak lagi mengikatnya. Ia telah menemukan jati dirinya. Hidupnya kini bukan untuk membuktikan sesuatu pada Irfan, melainkan untuk menjalani takdir terbaik yang Allah tuliskan. Sore hari, ketika matahari mulai condong ke barat, Tifa duduk di kelas bersama murid-muridnya. Mereka mengelilingi papan tulis, penuh semangat belajar. "Anak-anak," ucap Tifa dengan suara lembut, "ingatlah, bukan harta atau jabatan yang membuat kita mulia. Yang membuat kita berharga adalah ilmu, amal, dan akhlak." Murid-murid mengangguk penuh keyakinan. Dan di dalam hati, Tifa tahu bahwa ia sedang mendidik generasi baru yang mungkin suatu hari akan melampaui dirinya. Ia tersenyum. Inilah jalan hidupnya. Inilah Tifa yang baru, lebih kuat, lebih matang, dan lebih bercahaya. Matahari senja mewarnai langit dengan semburat oranye keemasan. Dari ruang kelas sederhana, suara tawa anak-anak murid Tifa terdengar riang. Mereka baru saja selesai menyiapkan sebuah acara kecil untuk memperingati Hari Guru. Di depan papan tulis, mereka menulis dengan kapur, "Terima kasih Bu Tifa, guru terbaik kami." Tifa berdiri di tengah-tengah mereka. Matanya berkaca-kaca. Tak pernah ia membayangkan, seorang guru honorer yang dulu sering diremehkan kini berdiri di hadapan murid-murid yang begitu mencintainya. Ia bukan hanya guru, tapi juga teladan. Hari itu, ia baru saja kembali dari sebuah acara besar di ibu kota.
Ia diundang sebagai salah satu pembicara nasional tentang pendidikan daerah. Namanya mulai dikenal luas, bukan karena harta atau kekuasaan, tetapi karena dedikasinya. Di tengah kebahagiaan itu, kabar lain datang, kabar tentang Irfan. Seorang guru membawa koran pagi. "Bu Tifa, lihat berita ini." Tifa menerima koran itu. Di halaman depan, terpampang foto Irfan dengan wajah murung. Judul berita menohok, anggota DPR Irfan resmi dicopot karena kasus dugaan korupsi. Tifa terdiam sejenak. Dadanya terasa sesak, bukan karena marah atau benci, tetapi karena rasa iba yang tiba-tiba menyeruak. Ia mengingat masa-masa ketika Irfan masih sederhana, penuh semangat membangun. Namun seiring waktu, Irfan terjebak dalam ambisi dan gemerlap dunia. Kabar lain menyusul. Rania meninggalkan Irfan. Rumah tangganya runtuh, karir politiknya hancur, hartanya terkuras untuk kasus hukum yang menjeratnya. Irfan kini hidup sendirian, terpuruk dalam bayang-bayang kesalahan. Beberapa hari kemudian, takdir kembali mempertemukan mereka. Tifa yang sedang mengisi acara kajian pendidikan di sebuah masjid besar, mendapati seseorang duduk di pojok belakang. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat. Ia hampir tak mengenali pria itu, hingga sosok itu berdiri dengan langkah gontai. "Irfan." Suara lirih itu keluar tanpa sadar. Irfan menunduk. "Assalamualaikum, Tifa." "Waalaikumsalam," jawab Tifa dengan tenang. Mereka duduk berhadapan di serambi masjid. Hening sejenak, hanya suara angin sore yang menemani. "Tifa," suara Irfan bergetar. "Aku sudah jatuh. Semua yang dulu kubanggakan hilang. Jabatan, harta, bahkan Rania. Aku hanya punya penyesalan. Dan saat aku jatuh, yang terbayang hanyalah kamu." Tifa menatapnya. Ada luka, ada penyesalan, tapi tidak ada lagi dendam. "Irfan, hidup ini ujian. Aku pun pernah jatuh ketika kau meninggalkanku. Tapi aku belajar bahwa tempat kembali terbaik hanya kepada Allah." Air mata Irfan menetes. "Aku bodoh. Aku tinggalkan wanita yang setia hanya karena gengsi. Sekarang aku kehilangan segalanya." Tifa menarik napas panjang. "Aku sudah memaafkanmu sejak lama, Irfan. Tapi kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Kita hanya bisa memperbaiki diri untuk masa depan." Irfan menunduk, terisak. Sementara Tifa menatap langit sore, hatinya dipenuhi rasa syukur. Ia tak lagi merasa hina seperti dulu. Kini, ia berdiri sebagai perempuan yang utuh, yang menemukan harga dirinya bukan dari manusia, tetapi dari Allah. Pertemuan itu menjadi penutup perjalanan panjang mereka. Tifa melangkah pergi dengan hati yang lapang, sementara Irfan tertinggal dengan penyesalannya. Namun, keduanya sama-sama tahu, hidup adalah pembelajaran. Hari-hari berikutnya, Tifa terus mengabdi di sekolahnya, membimbing murid-murid dengan penuh cinta. Namanya semakin harum, bukan karena kekayaan, tapi karena pengabdian. Di tengah doa malamnya, ia sering berbisik lirih, "Ya Allah, Engkau gantikan air mataku dengan senyum, sakitku dengan kekuatan, dan kehilangan dengan keberkahan. Engkau tunjukkan bahwa cinta sejati bukanlah harta atau status, melainkan keikhlasan." Dan begitulah kehidupan berputar. Irfan, yang dulu tinggi, kini terpuruk. Tifa, yang dulu direndahkan, kini bangkit. Hidup mereka menjadi bukti nyata bahwa harga diri tidak pernah ditentukan oleh manusia, melainkan oleh keteguhan hati dan ridha Allah. Dan begitulah akhir dari cerita kita hari ini. Setiap perjalanan, seberapapun kecilnya, selalu menyimpan pelajaran dan makna. Semoga kisah ini bisa menginspirasi, menghibur, atau bahkan membuka sudut pandang baru untukmu. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like,
komen, dan tentunya subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang pertama tahu saat cerita baru tayang. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.